Anita Marta Vlog. Kali ini akan membahas seputar 3 pengisi suara infotainment blak-blakan seputar honor mereka. Halo, apa kabar? Kembali lagi di channel Anita Marta Vlog, Voice Over Secret Life. Kali ini kita benar-benar ngomongin yang secret-secret seputar kehidupan dunia voice over. Jadi saya Intan, di sini ada beberapa program. Jadi sebenarnya lumayan, meskipun memang nggak streaming. Iya ya yuk. Tuh, Bayarannya kayak banyak dia deh gua rasa. Ya udah Dan terus. kita memang bayarannya per episode gitu, Oke, per episode. Jadi iya. dihitungnya dikumulasi semua, totalnya ada berapa episode dan nanti di akhir bulan kita dapatnya Gajian. berapa dan itu bisa beda-beda, bisa di. Karena dia voice overnya selebrita. Selebrita Pagi Trans 7 Dan? terus yang satu lagi YouTube channel untuk ganjil misteri. Bukan banyak kan. Sementara saya cuma silet doang ya sudah. Kan udah dibilang satu domestik selamanya seumur hidup. Tapi stripping Stripping. sampai Apaan sama lah sama kayak lo. Enggak dong, gue Senin sampai Jumat. Aku sudah sampai Sabtu gajinya doang. berapa? Ganjilnya seminggu 3 kali. Ya berarti Ada. dia kalau stripping juga sama. Lu berapa? Trending 5 hari. Terus ada yang di YouTube 2, pasti stripping jatuhnya. Iya sama. Sama. Ya udah. Tapi kan harga dia kan mahal. Eksklusif. Enggak, hoax itu hoax. Tapi kan sebagai voice over profesional, kita kan bukan cuma ngarepin sebagai dari gaji aja ya. Kadang-kadang alhamdulillah rezeki bisa datang dari mana aja lewat suara kita. Loh, kalau boleh gue tahu di luar ini ya, sehari-hari kita nih yang setiap hari deadline, itu ada berapa side job yang lo terima? Ngisi suara lo, misal untuk apa aja lah pokoknya kepentingannya. Kalau di misalnya set job ada program lain di tempat lain. Oh gitu. Atau mungkin misalnya iklan atau ngisi YouTube orang lain atau apalah gitu. Sebenarnya sih lebih ke MC sih, gue juga bingung masih laku. Masih laku ya. kan? Pandemi juga gitu. sekarang lagi off. Jadi banyak schedule yang akhirnya bener-bener reschedule banget semuanya gitu. dan belum tahu sampai batas waktu kapan karena kan keramaian itu. Kalau Revi biasanya lo di luar kita nih kerja sebagai pengisi suara infotainment setiap hari pasti ada aja kan gitu kan. Iya, enggak setiap hari sih. Iya, enggak. Namanya Sebulan Iya, saya namanya estimasiin. side job. Kayaknya nggak sebanyak Anita Marta. Tergantung deh. doa ya. Nggak sebanyak Anita Marta deh. Nggak, kebetulan memang selain di sini gue juga ada apa? Sebenarnya jobnya tuh nggak ini mbak, nggak apa sih, nggak rutin. Tapi ya kadang-kadang ada aja. Gitu. Iya makanya. Nah ini banyak netizen nanya budget yang Ada lo keluarnya. Rate-nya berapa? Pasti ada lah. Nggak, maksudnya itu tergantung apa rate yang lo keluarkan gitu. Tergantung durasi, tergantung komersil, iklan komersil atau enggak, radio atau televisi, apa hanya sebatas company profile. Jadi Oh, kan ya, ada combo buat ini, Kliennya berarti. ada tipe-tipenya kan. Berarti yang pertama durasi, perlu diperhatiin. Terus siapa yang memberikan project itu ya kan? Iya, untuk Terus kepentingan apa? kepentingan apa? Company Itu beda profile. lagi, misalnya untuk PSA itu beda lagi sebenarnya juga harganya. Oh, rate-nya beda ya, Bu. Beda lagi. Jadi harganya. itu harganya bisa 1 bulan gaji. enggak lah, jauh lah. Nggak, masalahnya kalau misalnya advertising atau agency biasanya mereka udah ngasih budget Rate sendiri harganya sih. udah kira-kira Kita nggak gitu. perlu ngomong, mereka juga Mbak budgetnya segini ya. Kadang-kadang udah melebihi ekspektasi kita loh, ada lah yang Kalau kayak gue gitu. caranya gini, strateginya gini. Mm-mm. Kalau gue kan bisa dibilang gini, mau bilang senior banget enggak juga, banyak banget juga enggak, di luar VO ya, Iya, kayak iya. misalnya buat iklan atau tapi pernah buat kompro pernah. Akhirnya gini, pura-puranya nih, ini strategi yang juga mungkin bisa dipakai. Bapak Ibu silakan mengajukannya berapa, nanti saya pasti tawar. Tapi ada juga klien Gue harus bilang gitu. Enggak Mbak, pokoknya Mbak berapa? Mintanya ada kan Mintanya berapa ya? Susah Mintanya juga berapa? ya itu kalau menjebak ada. loh. Jadi gue pernah nih ya, gue suka pede-pedean karena gue merasa itu kliennya besar gitu ya. Dan itu salah. Jadi sekarang tidak pernah gue terapin lagi. Jadi gue Gimana? ngajuin tuh sekian misalnya durasinya lama Mbak, misalnya kata dia gitu ya. Agak 20 menit, gue pikir lama nih. Ya udah Pak, 4,5 juta gitu dong ya. Gue udah kepedean, ternyata ditolak. Ketinggian katanya. Tahu gitu kan gue ya udah Bapak berapa? Tapi dia kan ada. tawar juga bisa harusnya. Nah itu dia karena gue mengajukan terlalu tinggi, jadi dia udah keburu mundur. Jadi Gua mungkin juga dari pernah 4 juta sih. setengah bingung mau nuruninnya berapa juga kali ya. Soalnya pernah juga agensi tanpa kita minta dia, Mbak ini durasinya Segininya ya, 20 menit ya. Kalau untuk agensi itu gede tuh segitu tuh 3 juta sampai 4 juta setengah itu udah worth it gitu. Tapi kalau dia kan kliennya ternyata beda gitu. Iya. Yaudah akhirnya sekarang gue menerapkan strategi Gimana? Bapak budgetnya berapa? Nah, sama berarti gue juga begitu. nanti biar saya nego gitu. Nah, kan. benar-benar. Kalau gue kayak gitu. Itu amannya kayak gitu. Kalau akhirnya dia maksa, tapi Mbak tetap kita kan belum pernah ada yang klien belum pengalaman sama sekali pakai jasa kita nih misalnya. Dia bingung Iya. mau ngasih rate harganya berapa. Nah, itu gimana caranya ya? Enaknya.
Oh kalau gue sama kayak Ayu, durasinya berapa, terus Iya. kliennya berapa. Jadi gue pernah nih ada di DM dari Instagram, jadi lo jualan tuh di Instagram, bu beneran deh jualan Instagram suara kita, tiba-tiba ada ujuk-ujuk, mbak aku mau di VO-in dong ini iklan ala-ala doang Iya. gitu. Terus ada juga yang konten YouTube, itu berapa? Kalau gue sih kalau gitu gue lihat karena dia masih seorang konten kreator yang masih pemula, baru. ya gue yang menyesuaikan dengan harga dia lah. Sekelas Mbak Silet tapi nggak apa-apa begitu. Nggak apa-apa. Mbak Silet loh. Iya nggak apa-apa. Ya suara jembelager. Pernah gue malah Jadi gue hoki komentar banget itu di itu bawah. klien hoki. Juga kalau dia misalnya gede yang Ya, nggak mau lah. kadang suka ada klien yang memanfaatkan juga sih. Nah, misalnya. takutnya kayak gitu. Nah, kita tuh nggak mau, jadi yang Takutnya kayak apa gitu. sih ini murah nih sekian, gue Iya, nah, kita jangan-jangan Iya, itu bikin menggadaikan harga, merusak harga. cintaku ya. Ya begitu sih, memang kita harus punya harga karena supaya nggak dimanfaatkan Nggak dimanfaatkan, oleh benar. klien yang tidak bertanggung jawab. Tapi kita lihat pasti untuk klien profesional mereka juga nggak akan bersikap seperti itu sih, mereka punya ini sendiri. Jadi menurut gue harus menghargai ya. harus ada pakemnya nggak? Harus ada pakemnya. Minimal berapa untuk sebuah project yang kecil sekalipun gitu. Sebentar sebelum dijawab nih gue pribadi juga mau nanya. Kalau yang ngasih project teman itu malah bingung nggak sih harga? Enggak, kalau gue sih nggak pandang bulu gue. Wih, Nah ini ini bentuk maksudnya profesionalisme. tapi standar gue juga nggak tinggi-tinggi kok kalau temen gitu biasa. Terus dia punya PH misalnya Mm-mm. gitu ya, tolong dong take gitu misalnya kan Mm-mm. gitu. Tapi gue tetap nentuin harga. Oke, berapa banyak nih misalnya. Teman-teman, tetap itu kan kerjaan tetap bentuknya ya. profesional kok udah Iya. dia gitu. Banyak sekian ya. Tapi Ya kalau makanya misalnya- berapa kalau menurut lo nih ya, misalnya untuk enggak, soalnya banyak banget temen-temen gue yang pemula juga nanyain, mbak Harganya berapa? aku masih pemula gitu. Berapa Ini ya untuk nih?" bentuk iklan Dulu deh, PPSA dulu atau flashback, atau waktu lo si dulu masih pemula yuk gitu. Itu pemula ya, sekarang kita nggak ngomongin profesional nih. Waktu lo masih pemula dulu menerima job paling kecil tuh dulu berapa bayarannya? dulu pertama kali 75.000 tahun 99. Oke, sekarang kita ngomongin tahun 2000-an ke atas. Oh, sudah 2 kali lipatnya. Minimal. Hah? Kalau gue Sekarang? terus terang, kalau gue dulu Sekarang? enggak dulu kemarin. inilah masih beberapa tahun kita jadi baru-baru ya itu jalan. 2 kali lipatnya lah, bisa 2 kali. Kalau 75.000 kan maksudnya itu yang daily, yang rutin. Ini yang Oh, tadi oh, iklan yang 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 kerjakan. bukan yang per episode ya. yang buat bukan. kompro apalah gitu Mm. misalnya. Oh, gitu. Dulu loh, dulu. Sebenarnya gini, kita mau pemula atau enggak sebenarnya jangan menunjukkan bahwa kita pemula sih gitu. Kalau untuk ke agensi Oh, atau iya segala sih. macam, lo harus pede. Pede aja ya. Lo harus pede meskipun kalau gue sih pede. Gue ada VO iklan, terus tiba-tiba iklan gue diganti karena suara gue gak cocok. Tapi gue bodo Tapi amat. dibayar nggak? Dibayar. Harus Udah dibayar. tayang, udah tayang. Oh. Nah, dan ternyata dibikin versi lain tapi dengan suara yang berbeda, bukan suara. Sedih gue. tuh kayak gitu. Trennya ngisi suara konten YouTube loh. Iya. Sekarang lagi banyak dicari. Si bayarannya Mbak, kalau misalnya saya Sebenarnya gini, akhirnya kita bingung nih mau pakai harga PH apa harga nggak personal. mungkin kalau harga PH nggak masuk. Kan mereka cuma personal gitu loh. Karena di PH kan kita lumayan Iya. kalau gitu. Makanya. Kita Iya. bisa durasi 30 menit aja, ya Mm-mm. kan? Lumayan. Kembali lagi sih tanya ke dia budgetnya berapa. Iya, betul. Tapi meskipun misalnya dia ngasih budget sekian, kalau yang kira-kira nggak sesuai dengan pakem kita, kalau gue sih ya Iya betul. betul. tetap minta naikin. Atau Maksudnya gini, kita cari jangan solusinya. dimurahin juga gitu loh. Kalau kayak gini kan kita kan PH kan kita kan ada aktivitas pergi kemari. Kalau misalnya secara personal kita bisa baca dari rumah, Oh, iya. kita sesuaikan itu juga Betul, sih. betul, betul. Jadi kita nggak butuh transport, nggak butuh tenaga yang lebih lah, waktu juga kan nggak ada gangguan, nggak ada Iya. masalah. Soalnya YouTube itu sekarang kan juga masuk kategori komersil loh. Nanti kalau ini netizen ada yang mau pakai suara kita boleh Oh ya. iya, buat YouTube oke. Di Instagram itu Instagram masuk. Kamu Instagramnya apa namanya? Gue sih belum pernah itu yang ditawarkan untuk YouTube channel ya. Kalau ada yang mau ya boleh lah. Asal harganya pas. Langsung aja. DM, langsung DM. Langsung DM. Add ke Ayo _Revi_Monica. Oke, nanti saya sebutin di sini ya. Kamu? Intan Nuha Z-nya 2. Nah itu dia. Jadi nanti bisa DM aja, untuk harga bisa nego. Kalau gue sih gini, jadi sekali lagi kalau untuk konten YouTube itu gue sangat negosiable, tergantung. Nanti gue akan lihat dulu latar belakang konten Acaranya, si kreatornya itu apa. seperti apa gitu. Kalau masih baru-baru. Oke, jadi begitu ya. Kalau untuk iklan biasanya lebih tinggi sih rate-nya ya. Terus juga, Pengalaman juga. kalau misalnya nanti next ke depan nih sebagai voice over profesional kita punya ini rate yang memang sudah standar. Kayak sekarang kalau udah ngisi ebook itu kan ada standarnya 5
Rp500 per kata loh. Jadi nanti next kalau kita memperlakukan seperti itu, Misalnya kayak ya lo harus ini dulu lah. Misalnya kayak iklan mobil misalnya. nah itu kan gitu pendek-pendek kan. Tapi itu ya itu benar-benar yang mega project banget kalau menurut gue, karena kan Iya. satu kliennya pasti klien besar, komersialnya pasti Harga jualnya juga tinggi. budgetnya pun pasti. Kalau gue sih sekarang justru lebih senang itu loh, project-project sama temen gitu. Kalau sama PH kan kita ribet ya, harus ke studio recording ya. Kalau sama teman itu justru di rumah, Iya. VO-nya, dan itu harganya sama kok sama makanya. kalau kita take VO sama klien-klien besar. Teman-teman Ada bener-bener, gue ada pernah buat pengadilan. Dia teman kenal gitu, terus dia mah hargai banget loh. Iya, dia udah tahu rate-nya. Gede gitu. Ah gila nih ngasihnya, Mbak ada revisi, dia nambahin. Iya. Ih, keren. Padahal kan mereka Bilang coba juga. kerja sendiri kan, Iya, proyeknya buat sendiri project dia kan. sendiri. Karena mereka memang udah ada rate-nya ya. Ada. Biasanya tuh Jadi teman pun bisa antara menghargai 1 dan 2 profesi ya. kita ya, Kalau profesi. biasanya segitu ya, klien-klien yang personal itu kan bisa kita. Tapi mereka tuh kalau pakai selain gue misalnya pakai orang itu ya mungkin budgetnya bisa 3 kali lipat dari budget gue. Kalau harganya lebih murah, kualitasnya juga sama-sama oke ya, kenapa enggak? Oh. Hari nih, Iya, akhirnya gini, sorry banget. Kita Akhirnya juga jadi nggak usah. continue, akhirnya jadi Nah, continue. kita juga nggak usah dia sok merasa merasa. sama harga lo gitu. Nah, kan. bener. Dan suara lo. Dan suara Gak gue. usah sok profesional, sok Betul, senior betul. juga sebenarnya. Mm. Hati-hati, yang baru, yang lebih keren, yang multi bahasa banyak. Betul. Jadi akhirnya kita juga harus menyesuaikan sih. Iya. Justru itu makanya gue sering Contohnya nih gue menyarankan. MC ya, Heeh. udah nenek-nenek pakai kerudungan, kalah dong sama yang seksi-seksi yang masih, Betul, betul. tapi masih kepake. Heeh. Karena kan harganya Iya, murahan. Ya makanya nggak murah-murahan juga, tapi juga jangan ketinggian juga. Nah, kan. Sebenarnya sih Iya. bukan memurahkan harga, bukan sih gitu. Cuma maksudnya Negosiable lah biar ini juga. seperti yang Mbak Dita bilang tadi sebenarnya ya. Iya. Kita menyesuaikan. Oke, jadi tipsnya adalah pokoknya kita lihat dulu kliennya, Yes. terus durasinya, jenis kepentingan iklannya atau programnya apa, itu yang harus jadi pertimbangan ya. Betul. Karena apa namanya? Profesi kita juga harus dihargai dan kita Iya. juga harus memberikan penghargaan itu buat Iya, diri kita betul. sendiri juga. Dan biasanya jam terbang itu mempengaruhi kok. Yes. Klien juga pasti akan tahu. Makanya perlu lo ada nggak di rumah? Atau lo udah bikin belum ini? Contoh-contoh. Contoh-contoh suara lo, terus ini sama portfolio. Portfolio gue belum, cuma kalau file sih gue banyak lah. Itu harus dibikin lo yuk. Lo udah bikin belum portfolio? Karena pernah ada contoh dia aja sih gua pakai yang udah jadi aja gitu. Oh, gitu. Nah, masalahnya adalah gini, ketika lo mengerjakan satu pekerjaan, kan harus konsisten ya, dan lo harus komit gitu loh. Jadi kayak Mbak Nita nih misalnya, gue juga salut banget sih sama Mbak Nita. Ketika lo jadi VO, lo udah bikin portfolio dan lo benar-benar fokus Serius di situ. sama pekerjaan, baik itu VO maupun kerjaan-kerjaan di luar VO dengan Suara. broadcast misalnya, itu akhirnya kan efeknya jadi bagus. Tapi gue sih saranin buat lo berdua, berjualanlah di medsos. Lo sampai gue nggak pernah ngeliat lo berdua ini jualan beneran deh. Itu dia. Kayak gue ini jualan mulu gitu, Nah, tapi itu itu udah dia, efeknya lo Mbak. beneran. Itu dia sebenarnya yang mau gue sampaikan. Seperti yang tadi gue bilang, lo harus konsisten dan Komitmen, komitmen. apalagi Ketika- sudah dipublish, Ah, dijual Iya. gitu. Dan jangan lupa gitu, kalau sekarang gue Instagram gue udah kategorinya bisnis. Cuy, lo masuk banget. Bener. Jadi di situ kita bisa jelasin siapa kita. Misalnya gini, for order voice over, hubungi segini, udah ada tuh di Instagram gue. Keren banget. Dan itu diganti ngaruh ke loh, bisnis, bisa. udah diganti Itu ke banyak, bisnis. alhamdulillah banyak yang DM tiba-tiba dari Manado lah, dari mana-mana. Mbak, ini dong take VO untuk video saya. Walaupun harganya mungkin nggak sejauh, nggak semahal yang kita dapetin. Iya. Yang gue senengin biasanya kalau lewat DM Instagram itu kita bisa Dari take VO di rumah. rumah gitu, nggak usah ngelak ke mana-mana gitu. Jadi kalau harganya nggak terlalu mahal juga worth it lah Iya, ya. betul. Anggap aja itu kita lagi latihan gitu ya. Betul, betul. Oke, thank you banget Bu Intan, sukses Bu Revi. Sampai ketemu di channel berikutnya. Mereka juga punya channel sendiri loh ya, Intan. Puisi Intan. Iya. Kamu Bu, Saya belum. Kamisen. Pamisen ya? Ada sih gue. Ada. Oh ya, belum. yang masak-memasak itu? Iya, dan ada beberapa konten yang gue sih masih lucu-lucuan aja. Heeh. Apa ya namanya, gue lupa channel. Ya pokoknya Instagram dulu deh, nanti saya Iya. kita kasih di sini yang ada Langsung aja hubungannya DM dengan buat Intan dan pesanan. Revi, bisa langsung DM ya. Thank you. Bye. Sampai ketemu lagi di vlog berikutnya. Anita Marta pamit. Bye.